Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman Donokitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya mengajak kepada terkhusus diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur atas karunia kasih sayang Allah, nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan, nikmat ukhuwah, dan juga nikmat yang paling besar yang kita rasakan dalam hidup ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Ya Allah masih semayamkan dalam hati kita. Salawat beserta salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita doakan kepada Allah, Allah sampaikan kepada kekasihnya salawat dan salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya. Semoga sampai curahan kasih sayangnya itu kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan pertemuan kajian tahsin, ya. Ini entah pertemuan yang keberapa, tetapi kembali kita murojaah kembali atau kita mengingat kembali kita selama ini belajar tahsin menggunakan metode Syafi'i, ya. Jadi ada dua buku yang kita pakai, ya. Ini ada buku hijau, ya, untuk sistem makhraji. Nah, jadi apa itu sistem makhraji itu? Sistem makhraji itu kenapa disebut sistem? Jadi bahasanya sistem, ya. Kalau sistem itu ada sangkut paut antara satu unsur dengan unsur yang lain. Nah, ini makanya disebut dengan sistem. Jadi ada tenggorokan nanti yang berhubungan dengan rongga mulut, kemudian lidah yang berhubungan dengan langit-langit. Kemudian ada tempat yang berdesis, ya. Ada tempat yang terhenti. Jadi semua ini kita rasakan ketika kita mengucapkan huruf. Nah, sedangkan tidak bisa kita mengucapkan huruf itu kalau tidak kita pelajari betul tempat keluarnya. Dalam bahasa Arab disebut makhraj. Kalau makharij itu berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi kembali lagi, kenapa disebut sistem makhraji? Jadi karena di dalam kita membaca Al-Quran itu ada tempat-tempat makhraj yang harus kita aktifkan. Tidak boleh sembarangan dalam mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran, karena dia khawatirkan akan tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi dalam huruf hijaiyah, huruf-huruf yang menyusun bacaan Al-Quran itu hanya 28 huruf saja yang bolak-balik kita baca dari depan ke belakang, hanya 28 huruf. Kalau bisa kita perbaiki makhrajnya, insyaallah pertama ketika kita membaca Al-Quran tidak ada waswisu fi sudurin nas. Dah betul belum ini bacaan saya? Kadang setan itu suka membisiki ketika kita baca Al-Quran yang banyak, yang rutin, datang setan. Setan tidak mau kita taat kepada Allah. Setan pasti ada beribu macam cara, dari depan, dari belakang, samping, kanan, kiri, ya. Dari dalam keluarga maupun lingkungan, untuk menggoda kita supaya tidak baca Al-Quran.
Nah, di antara yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan syaitan itu ketika kita ragu-ragu dalam bacaan kita sendiri. Ya, sudah betul atau belum ini bacaannya? Nah, itu bagian dari waswisu fi sudurin nas. Kalau kemudian kita tidak iringi dengan belajar. Tapi ketika kita iringi dengan belajar, maka itu menjadi semangat yang lain, ya, bukan lagi was-was, tetapi semangat untuk memperbaiki diri lebih baik lagi ke depannya dalam menjalankan ibadah kita, terutama sholat. Ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar baca sholat atau bacaan sholat, atau kenapa kita harus belajar, atau apa, mana yang harus duluan, kita belajar baca Al-Quran atau kita belajar sholat terlebih dahulu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat dan belajar baca Al-Quran itu dua perkara yang berbeda, tetapi dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh belajar sholat tapi tidak belajar baca Al-Quran. Tidak boleh juga belajar baca Al-Quran tapi tidak sholat. Jadi dua perkara ini berbeda, tetapi ibarat satu koin, ya, satu mata uang, ada bagian depan dan bagian belakang. Mau tidak kita dikasih uang yang hanya ada gambar bagian depannya saja? Tidak mau, ya, karena kalau kita belanjakan itu tidak ada nilainya. Nah, sama dengan ketika sholat tetapi tidak belajar baca Al-Quran. Loh, kok kenapa begitu? Iya, ketika orang sholat maka ada rukun yang harus dia tunaikan supaya sholatnya itu sah. Apa diantaranya? Yaitu membacakan Al-Quran di dalamnya. Minimal di dalam sholatnya harus bisa baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, surah pertama dalam Al-Quran, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu maknanya, maksudnya adalah surah pertama atau surah pembuka dalam Al-Quran, makanya disebut Al-Fatihah. Ada namanya yang lain, Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Induknya, intinya, pusatnya, isi dari Al-Quran itu semua terangkum dengan padat, singkat, jelas dalam surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, maka seakan-akan makna dari Al-Quran itu terkumpul di surah itu. Mulai dari, kita baca dari paling depan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ayat ini, ya, yang kita baca-baca terus menerus mengajarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan atau yang kita sembah. Ketika kita melakukan pekerjaan selalu diawali dengan Bismillah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita selalu ucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allah dikenal dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, Al-Malik dan seterusnya. Kemudian kita lanjut lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Artinya semua dari inti dari bacaan Al-Fatihah kita dan bacaan Al-Quran kita itu ada di ayat ini. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Hanya kepadamu-lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, kita belum dikatakan menyembah,
dengan seutuhnya kepada Allah kalau kita masih minta tolong kepada yang lain. Kita gantungkan harapan kita kepada selain Allah. Jadi ayat ini inti dari Al-Fatihah itu sendiri, bahkan inti dari Al-Quran. Apa? Mengajarkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan minta tolongnya hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Ya, meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang paling utama. Apa yang selalu kita minta? Petunjuk dari Allah, petunjuk cara untuk beribadah kepada Allah, petunjuk untuk menghadapi permasalahan, petunjuk. Nah, makanya Al-Quran itu isinya dari A sampai Z, dari juz 1 sampai juz 30 isinya tentang petunjuk dari Allah. Kemudian jadi al-mustaqim itu ya, menurut Imam An-Nawawi maksudnya adalah Al-Quran itu sendiri, ya, petunjuk dari Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini Al-Quran hampir 60% atau 50% setengahnya isinya cerita kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, kisah para nabi, kisah orang-orang saleh seperti Luqmanul Hakim, keluarga Imran dan lain sebagainya, ya. Ini kisah-kisah tentang nabi dan rasul dan juga kisah-kisah orang-orang saleh, isi dari Al-Qur'an. Maka kita minta kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Pada siapa ya? Keluarga Imran, keluarga Luqman, ya, keluarga para nabi dan rasul dan lain sebagainya. Itu kisah-kisah orang soleh yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi maknanya adalah apa? Di dalam Al-Qur'an juga dikisahkan orang-orang yang kemudian yang Allah sesatkan dan orang-orang yang menyesatkan dirinya sendiri, yang tertutup dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekedar kita kembali meluruskan niat kita. Jadi belajar Al-Qur'an dan juga belajar tata cara salat dan belajar hukum-hukum yang lain itu perkara-perkara yang berbeda-berbeda, tetapi tidak boleh mana yang lebih dulu, mana yang lebih utama. Jalan bareng-bareng. Belajar salat juga belajar baca Al-Qur'an. Nah, sini yang kedua ada buku yang warna hitam atau coklat kehitaman ya. Di sini berisi tentang ilmu tajwid praktis. Jadi begitu banyak yang kita pelajari, yang saya pelajari bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun bahkan sampai sekarang masih juga belajar. Itu semuanya ada di sini cara mengaplikasikan ya, hanya terangkum di sekitar 86 lembar halaman, bukan lembar, halaman. Jadi kalau dibagi dua hanya sekitar 40 sekian lembar. Insyaallah kalau kita runtun, kita serius mempelajari ilmu tajwid praktis yang ada di buku ini ya, ini insyaallah setelah kita mempelajari ada perubahan. Bukan perubahan itu tidak langsung serta-merta, tetapi pasti dirasakan ya. Di antaranya berkurang kita was-was, ini sudah betul atau belum bacaannya ya. Ya,
Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membahas satu persatu ya, bab demi bab di buku yang kita paparkan tadi. Dua buku ini sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun ya kajiannya. Mudah-mudahan sedikit ada termotivasi untuk terus belajar membaca, dan juga bermotivasi untuk terutama generasi kita yang akan datang ya. Kenapa buku ini sebenarnya bukunya enak kalau dijadikan bahan bacaan di rumah, ringan bahasanya dan juga disertai dengan praktiknya. Jadi ketika kita ada waktu di rumah dimanapun, mengingat kembali hukum bacaan, terutama di ilmu tajwid. Yang paling banyak itu adalah buku ini. Yang paling banyak kita kadang lupa atau kadang salah dalam membaca tajwid, ya, semua dirangkum di buku ini. Jadi kalau ada waktu boleh sambil dibuka-buka apa itu dimaksud dengan mat, ada berapa matnya, kemudian apa yang dimaksud dengan idgham, kemudian bagaimana contoh-contohnya, ada semuanya di sini ya. Jadi banyak di sini disertai dengan contoh-contoh, sehingga ketika kita bertemu dengan kalimat itu di dalam Al-Quran, kita tidak bingung lagi harus cari ustadz atau cari kemana-mana, karena kita sudah pelajari itu di kajian ba'da maghrib setiap hari Jumat ini, dan juga kita pegang bukunya, jadi bisa murojaah di rumah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita belum buka ya bersama-sama untuk kajian kita. Mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, kemudian kita lanjut dengan kajian kitab metode Asy-Syafi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai dari yang buku hijau terakhir, sudah sampai halaman berapa ya? Buku hijau terakhir ya, coba kita buka halaman 46. Huruf mad yang dibaca lebih dari 2 harokat ya. Nah, kembali lagi, jadi mad itu adalah tanda panjang. Hurufnya ada 3. Jadi kalau ditanya kita mau ingat-ingat pelajarannya, atau ditanya tentang apa itu tanda panjang, nah, itu kalau diistilahkan adalah mad. Apa saja mad-madnya itu tandanya di dalam Al-Quran? Ada 3 huruf tandanya. Yang pertama ketika ada huruf alif ya,
Jadi berbeda dengan hamzah. Alif ini dia hanya berdiri tegak sendiri. Tidak ada harokat fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Tapi kadang-kadang lihat di dalam Al-Quran ada alif disertai dengan bendera, ya, melengkung, ada garis melengkung. Nah, ini bukan fathah, ya. Ini disebut dengan apa? Ya, disebut dengan tanda mad, ya. Jadi kita untuk membedakan antara mad jaiz dan mad wajib, ya, itu dikasih tanda tebal dan tipis. Jadi garisnya melengkung tebal dan melengkung tipis. Kalau di dalam Al-Quran dia tebal, ya, biasanya dia tebal. Itu biasanya dia dalam satu kalimat. Jadi kalau dia tebal, biasanya dia dalam satu kalimat. Apa dalam satu kalimat? Huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Jadi kalau ada huruf mad, alif, waw atau ya yang tidak ada harokatnya, ya, kemudian dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, biasanya garisnya menjadi tebal. Contoh ketika kita baca ulaika ala ulaika, tulisan ulaika biasanya dia tebal, ya, tebal. Nah, kemudian ada juga inna anzalnahu. Nah, ketika ada alif ketemu dengan hamzah, beda kalimat. Inna anzalna, muncul dia bendera tipis-tipis atau garis yang tipis-tipis di atas, melengkung di atas alif. Itu hanya membedakan. Kalau dia melengkungnya tebal, berarti alif dan hamzahnya atau huruf mad dan hamzahnya bertemu dalam satu kalimat, ya. Tetapi kalau dia tipis, berarti huruf madnya bertemu dengan hamzah di beda kalimat. Maksudnya beda kalimat itu bagaimana? Beda suku kata, ya, beda suku kata. Inna, sesungguhnya, anzalna, itu kami turunkan, ya. Jadi dua bisa diartikan satu-satu, ya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat. Ini satu kalimat, ini satu kalimat, gitu. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu sudah panjang sampai titik, itu disebut satu kalimat. Dalam bahasa Arab satu kalimat menyusun, ya. Ya, baik, itu sekedar kembali mengulang ingatan kita tentang apa itu mad dan ada berapa huruf mad, ya. Ada 3. Kemudian mad dibaca lebih dari 2 harokat, ada 2, ya. Ya, ada 2 tandanya, yang tebal dan yang tipis, ya. Ada 3 ciri-cirinya. Pertama, bertemu dengan hamzah maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, ini tadi yang dalam satu kalimat dan beda kalimat tadi. Bacanya sama-sama 4 sampai 5. Jadi bacanya sama, ulaika, inna anzalnahu, yang tebal dan tipis tadi itu sama panjangnya. Bertemu dengan huruf-huruf bertasydid maka dibaca 6 harokat. Nah, ini dalam bacaan Al-Quran paling panjang itu disebut dengan 6 harokat. Paling panjang 6 harokat. Apa itu harokat ketukan? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kira-kira. Tetapi bisa juga biar kita belajar lebih mempermudah, gitu ya. Kalau kita hitung satu-satu begitu kadang otak kita ngeblank. Dan seperti kita misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 panjang, tapi tidak disebutkan dengan 1, 2 begitu, ya. Kadang diganti menjadi 3 saja. Gitu. Kemudian ada juga metode yang lain dengan diayunkan 3 kali. Ya. Nah, itu ketika mad bertemu dengan
huruf bertasydid. Ya, jadi huruf selanjutnya dari huruf alif misalkan atau waw misalkan atau ya tanda huruf mad bertemu dengan huruf selanjutnya ada tasydid. Nanti kita pelajari, ada di halaman 46. Coba ya kita praktek. Nah, sebelum praktek ya, huruf mim dan nun bertasydid dibaca dengan gunnah. Nah, dari sebelum kita belajar tajwid ya, kita sudah pelajari terlebih dahulu sifat-sifatnya. Jadi ada gunnah di huruf mim dan nun yang bertasydid. Tandanya apa? Tandanya harus dipanjangkan, dibaca dengan dengung dan dipanjangkan. Ya. Nah, oke. Kita praktek. Pertama yang huruf mad bertemu dengan hamzah terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita pakai huruf madnya kebanyakan alif, ya. Ya. Ini kalau yang 4 sampai 5 kita ayunkan 2 kali. Kalau yang 6 kita ayunkan 3 kali. Yang buku hijau halaman 46. Halaman 46. Nah, yang buku hijau. Ya, kembali lagi cara prakteknya untuk sementara biar tidak terlalu pendek dan tidak kepanjangan, yang 4 sampai 5 itu kita baca 4. Nah, cara mempraktekannya boleh diayunkan 2 kali. Gitu ya. Kalau 2 harokat kita ayunkan sekali, kalau 4 harokat kita ayunkan 2 kali. Kita baca 4 mengantisipasi tidak kurang dari 4 dan tidak kelewatan dari 5. Ya, kalau kita baca 5 takutnya kita kelewatan ke 6. Jadi susah membedakan antara yang jaiz dengan yang tadi ya, bertemu dengan tasydid, ya. Sudah, Ibu? Sudah, Ibu-ibu? Sudah? Ya. Mulai dari huruf mad bertemu hamzah. Nanti saya contohkan, Bapak Ibu ikuti. Ba'a, ta'a, tha'a, ja'a, a'a, qa'a, kha'a, da'a, ru'a, za'a, gha'a, ka'a, su'a, sya'a, dha'a, ta'a, fi'a, ma'a. Ya, begitu ya. Inna anzalnahu fi, dan seterusnya hingga akhir ayat. Jadi ketika baca ketemu dengan hamzah itu diayunkan 2 kali. Itu menandakan kita berupaya untuk dapat 4-nya
ya. Kalau kelebihan sedikit jadi 5 tidak masalah. Kalau pas 4 juga tidak masalah. Dua-duanya betul. Kemudian kita coba yang praktek mat bertemu dengan tasydid, ya. Nah, kalau tadi 2 ayunan, 3 ayunan sekarang. Ya, karena dia 6. 1 ayunan sama dengan 2 harokat. Berarti kalau 6 harokat dibagi 2 dapat 3. Coba kita ayunkan 3 kali. Ya. Tadi kalau di dalam praktek di sini dia 2 dulu baru dienamkan, ya. Diduakan dulu baru enamkan. Supaya bisa membedakan. Oh, panjangnya 6 tuh kira-kira seperti itu. Ya, saya contohkan kemudian diikuti. Saya contohkan 2 langsung 6 baru diikuti, ya. Jadi tidak satu-satu. Tunggu sebentar, 2 dulu baru 6 dulu contohnya, baru kemudian kita sama-sama, ya. Oke. Sebentar. Oke, 2. Nah, 2 dulu baru 6 contohnya, baru kita sama-sama. Oke. Ya. Dabbah. Ulang 1 2 3. Dabbah. Ya, jadi setelah dia 6 baru ada namanya perpindahan ke huruf tasydidnya, ya. Jadi bukan baru 5, ya, baru sudah pindah. Jadi kurang panjang nanti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kadang orang qari itu pembaca terburu-buru. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Ya, ini antara 4 dan 5. Masih di 4 dan 5 harokat. Nah, seharusnya dia dipanjangkan menjadi 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, tidak buru-buru, tidak ragu-ragu. Yang kedua, nafas kita harus diperhatikan, ya. Jangan sampai di 6 itu terputus, ya. Jadi makanya kita ada pelajari cara kelola nafas juga. Jadi bukan hanya hukum bacaannya, makhrajnya, juga bisa cara mengelola nafas. Ya, di antara cara mengelola nafas, ya, itu kita kalau duduk baca Quran tidak boleh membungkuk atau bersender. Nah, ini termasuk dari adab. Satu adab, yang kedua memang mempengaruhi, ya. Kalau bisa tidak menunduk seperti ini atau sambil bersender. Ini untuk mengelola nafas kita juga, ya. Nah, kemudian kelancaran juga mempengaruhi pernafasan. Jadi semakin lancar, insyaallah nafasnya juga tidak buru-buru. Tapi kalau misalkan baca tapi tersendak-sendak, ibaratnya orang mau cepat-cepat baca tapi sebenarnya kecepatannya, kemampuan ia belum sampai di situ. Jadi terbata-bata, itu juga bisa mempengaruhi nafas, ya. Jadi fokus, tenang saja, tidak usah kejar tayang, pelan-pelan, huruf per huruf. Sudah mau habis nafas, hentikan di situ, ya, diwakafkan. Dalam bahasa tahsinnya diwakafkan, dihentikan di situ, kemudian diulangi, ya. Diulangi, cara mengulangnya juga itu ada caranya. Nah, di antaranya cara berhentinya juga ada caranya. Di antaranya jangan berhenti di huruf-huruf sambung, misalnya min, ala, ya, fi, jangan berhenti di huruf-huruf sambung itu. Waw, jangan berhenti di berhuruf waw, tetapi sebelumnya atau kata sesudahnya. Mengulangnya gampang insyaallah. Dari huruf itu boleh diulang, atau kalau mengerti artinya diulang dari tempat yang tidak memutuskan artinya. Jadi kalau secara umum kita mau cari tempat berhenti,
itu berhenti jangan pada huruf-huruf sambung. Waw, fi, ala, an, ya. Apalagi ila, jangan berhenti pas di situ. Tapi diloncatkan ke kata selanjutnya atau sebelum itu. Maka gampang kita mencari tempat mengulangnya. Tapi kalau kita terbaca berhenti pas di situ, pasti bingung. Ini mau dimulai di mana? Mulai dari sini, di sini tempat berhentinya. Mau lanjut kita salah, ulang juga bingung, terlalu panjang, terlalu jauh gitu. Ya. Masih ada berapa menit? Ya. Baik, kita coba yang tasydid terlebih dahulu. Daba. Saya baru coba, ternyata sudah lupa. Biasanya kan 1 minggu baru lupa, ini baru disampaikan juga. Oke, ulangi. Dabba, 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 bola, ضالة حاجة حاجة أما أما mimnya degunnahnya ditahan dulu 2 harokat. Selanjutnya roda, roda, jana, janna, كافة كافة خاصة خاصة Baik, yang buku hijau kita tandakan dulu. Yang buku hitam kita coba lihat dulu. Minimal kita tahu terakhir malam ini kita sampai di halaman berapa. Di buku hitam, seingat saya kita sudah sampai di. Nanti kita ketika sudah selesai kita ulang kembali, tidak apa-apa, kita murojaah kembali atau ada post test dulu, ya. Nanti kita evaluasi pembelajaran. Kalau tidak salah kita masuk idhar, ya. Sudah masuk idhar. Yang terakhir idhar pada huruf ghain, ya. Kalau tidak salah, atau huruf ha, seingat saya di halaman 34. Ya, seingat saya. Tapi tidak tahu kalau ibu-ibu bapak ada catatan. Ada yang punya catatan? Tidak ada? Kalau begitu untuk pekan depan, ya, kita bertemu kembali di huruf yang di buku yang hitam itu dimulai di halaman 34 atau sesudah? Belum. Oh, 32 belum? Ya, kita ulang dari 32 ya. Insyaallah penjelasan tentang nun sukun bertemu dengan tanwin ada 5 hukum yang tercipta. Kita bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang. Boleh dibaca dulu di rumah, Bapak Ibu, supaya besok ketika kita praktek enak gitu. Dan kita lebih memahami yang dimaksud dengan nun sukun bertemu dengan tanwin, nun sukun bertemu dengan tanwin itu prakteknya seperti apa.
Demikian dari saya, mohon maaf selama penyampaian ada kekurangan, salah-salah tindakan maupun perkataan. Kepada Allah saya memohon ampun yang sebesar-besarnya, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita tutupkan majelis ini dengan sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.